teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar tentang Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang juga dikenal sebagai Kabinet Ali Rum Idam. Pada tahun 1956, setelah pemilu 1955, Indonesia membentuk Kabinet Ali Sastroamidjojo II atau juga dikenal sebagai Kabinet Ali Rum Idam. Kabinet ini berlangsung singkat, hanya dari 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957, tetapi meninggalkan catatan penting dalam sejarah politik Indonesia. Kabinet Ali Sastroamidjojo II dibentuk pada 24 Maret 1956, di mana Partai Nasional Indonesia atau PNI menjadi pemenang terbesar disusul Masyumi dari NU. Presiden Soekarno kemudian menunjuk Ali Sastroamidjojo dari PNI untuk membentuk kabinet. Untuk memperkuat dukungan, ia berkoalisi dengan Muhammad Rum dari Masyumi dan Idam Khalid dari NU. Karena itu, kabinet ini juga dikenal dengan sebutan Kabinet Ali Rum Idam. Kabinet ini lahir di tengah suasana politik yang dinamis, ekonomi yang belum stabil, serta meningkatnya ketegangan dan dengan Belanda terkait masalah Irian Barat. Program kerja kabinet ini berfungsi pada beberapa hal penting. Pertama, membatalkan perjanjian konferensi meja bundar KMP yang dianggap merugikan Indonesia. Yang kedua, melanjutkan perjuangan pembebasan Irian Barat melalui pembentukan Provinsi Irian Barat. Yang ketiga, menyusun rencana pembangunan 5 tahun 1956 sampai 1960 sebagai upaya awal untuk membangun ekonomi dan infrastruktur nasional. Selain itu, kabinet juga berusaha memulihkan keamanan dalam negeri serta memperkuat politik luar negeri bebas aktif yang sesuai dengan semangat Konferensi Asia Afrika. Dalam pelaksanaannya, kabinet ini memiliki sejumlah keberhasilan. Keputusan berani membatalkan perjanjian KMP membuat Indonesia terbebas dari beban utang kolonial. Kabinet juga menegaskan perjuangan diplomatis dan politik terhadap Irian Barat, serta memperkenalkan perencanaan pembangunan nasional yang lebih sistematis. Melalui politik luar negeri bebas aktif, posisi Indonesia di dunia internasional semakin kuat. Namun, berbagai kegagalan juga tidak bisa dihindari. Kabinet tidak berhasil mengatasi pemberontakan daerah yang kemudian berkembang menjadi gerakan separatis PRRI dan Permesta. Stabilitas politik dalam negeri goyah karena perpecahan koalisi, terutama setelah Masyumi menarik dukungannya di bidang ekonomi. Inflasi tinggi dan harga kebutuhan pokok yang naik semakin memberatkan kehidupan rakyat. Keberhasilan dan kegagalan tersebut menimbulkan dampak yang beragam. Dampak positifnya, Indonesia menjadi lebih percaya diri dalam politik internasional dan pembangunan nasional mulai tertata melalui rencana 5 tahun. Namun, dampak negatif juga muncul berupa ketidakstabilan politik, kondisi ekonomi yang sulit, dan semakin kuatnya ketidakpuasan di daerah yang akhirnya mendorong lahirnya pemberontakan. Sejumlah kejadian penting turut mewarnai masa kabinet ini. Pada Agustus 1956, pemerintah secara sepihak membatalkan perjanjian KMP. Pada tahun yang sama, dibentuk Provinsi Irian Barat meskipun wilayah itu belum berhasil dikuasai secara penuh. Pada awal 1957, Masyumi menarik menteri-menterinya dari kabinet sehingga kekuatan koalisi semakin melemah. Bersamaan dengan itu, gerakan separatis di berbagai daerah semakin meluas dan mengancam keutuhan negara. Akhirnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo II jatuh pada 14 Maret 1957
Penyebabnya adalah konflik internal di antara partai-partai koalisi. Semakin menguatnya tuntutan daerah yang memicu pemberontakan, krisis ekonomi yang tidak tertangani, serta hilangnya dukungan politik di DPR. Walaupun berusia singkat, kabinet ini meninggalkan pelajaran penting. Di satu sisi, ia menunjukkan keberanian Indonesia dalam mengambil keputusan besar di dunia internasional. Namun, di sisi lain, ia juga memperlihatkan rapuhnya sistem koalisi politik pada masa demokrasi liberal. Meski hanya berkuasa selama setahun, Kabinet Ali Sastronegoro II berani mengambil langkah besar dengan membatalkan perjanjian KMB dan perjuangan Irian Barat. Namun, ketidakstabilan politik dan ekonomi membuatnya runtuh. Dari sini, kita belajar bahwa keberanian politik perlu diimbangi dengan stabilitas dalam negeri agar pembangunan bisa berjalan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Maaf, jika ada perkataan yang menyinggung dan penjelasan yang kurang untuk dipahami dan juga dimengerti. Terima kasih sudah menonton.